bertepuk sebelah tangan. Cinta kita kepada dan Rasul pasti berbalas. Nah, baca ku ibu ke Quran surah 3 Ali Imran ayat 31. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Akunya ke Nabi. Jadi Bu, sebagai wujud bentuk kecintaan kepada Allah, mengikuti Rasulullah, mengikuti aturannya, mengikuti. Ibu-ibu yang saya muliakan, tadi saya mendengar ibu-ibu melantunkan berbagai salawat, pujian kepada Nabi SAW di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran beliau. Saya ingin menambah apa yang sudah ibu lakukan dalam bentuk materi, yakni apa saja anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka yang berusaha mentaati Rasulullah SAW dan berusaha mencintai Nabi. Pertama, ini ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Rasulullah bersabda, ahibbullah lima yagdukum min ni'amih. Cintailah Allah karena limpahan nikmatnya. Jadi kita diperintahkan untuk mencintai Allah. Salah satu alasannya betapa banyaknya nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk syukurnya adalah mencintai Allah. Nah, setelah mencintai Allah, ternyata kita itu disuruh mencintai Nabi sebagai bukti kecintaan kepada Allah. Wa hibbuni, kata Rasulullah, bihubbillah. Cintai aku karena kecintaan kalian kepada Allah. Nah, yang ketiga, kita juga disuruh mencintai keluarga Nabi, Ahlul Bait, sebagai wujud dari kecintaan kita kepada Nabi. Nah, jadi ini salah satu di antara dalil atau hadis yang menyuruh kita mencintai Nabi. Nah, bagi orang yang mencintai Rasulullah, ternyata ada sejumlah anugerah atau kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah. Pertama apa? Al-ma'iyah ma'an Nabi, kebersamaan bersama Rasulullah. Ibu-ibu, mungkin nggak kita bersama Nabi dalam pengertian bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah? Insya Allah. Di mana, Bu? Di surga. Berarti kalau ingin bertemu Nabi, syaratnya kedah lebat surga heula bunyi. Kalau di dunia bisa nggak kita ketemu dengan Nabi? Tidak ya Bu, karena kita tidak seperti sahabat. Kalau sahabat itu punya keuntungan, hidup sezaman dengan Rasulullah, bisa bertemu langsung dengan Nabi. Tapi tidak usah khawatir, ada ayat Quran dan hadis Nabi yang memberikan kabar gembira. Sekalipun kita tidak sezaman dengan Nabi, kita masih punya kesempatan, peluang untuk bisa bertemu Nabi di akhirat. Nah, ini ada ayat di Quran, Bu. Nah, ayat di Quran ya. Jadi saya sebelum baca ayat ini, kita menjelaskan dulu kenapa ayat ini turun. Ada seorang sahabat, Bu, di zaman Rasulullah. Nah ya, dia datang menemui Nabi, tapi wajahnya itu sedih itu, Bu, murung. Tidak gembira, gitu. Tidak marahmai wajah nate. Ditanya oleh Rasulullah, lamun orang mungkin jang kunaon sih jika nama itu, Bu, sedih, berduka cita, kok tidak murung gitu ya, tidak senang. Jawabannya gini, Bu, ya Rasulullah, saya berduka cita bukan karena saya sakit atau ada sesuatu yang saya sedang ini, tapi saya sedang mikir, kalau sekarang di dunia ini
saya rindu, kangen dengan engkau. Itu gampang katanya. Langsung pergi dari rumah, bertemu Nabi, melampiaskan atau menumpahkan kekangenan, kerinduannya, selesai. Tapi saya nanti bayangkan, gimana nanti di akhirat katanya. Engkau pasti ditempatkan di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi, bersama para nabi, para syuhada, para sholihin. Kalau aku, walau alam nggak tahu. Kalaupun masuk surga, mungkin surganya jauh banget itu, Bu. Nah, jadi kesedihan sahabat itu karena khawatir di akhirat tesa tepang dari sang Rasulullah. Itu tingkat sahabat, Bu, yang pernah berjumpa. Tidak lama kemudian Jibril menurunkan ayat Quran. Nah, ini ayatnya. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika, mereka itu ma'a. Nah, di sini ada kata ma'a, Bu. Ma'a itu artinya bersama. Ma'a. Tadi saya sebutkan anugerah yang pertama al-ma'iyah, kebersamaan. Bersama siapa? Ma'al ladina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang dianugerahi kenikmatan oleh Allah. Minan nabiyyin, seperti para nabi, wasiddiqin, siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, wasyuhada, para syuhada, wassolihin, dan orang-orang saleh. Kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa, itulah mereka semua sebaik-baik pendamping atau teman. Jadi, Bu, ayat ini kabar gembira bagi siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Salah satunya tadi kita mencintai Rasulullah, maka Allah akan memberikan anugerah berupa apa? Kebersamaan. Dipahami oleh para ulama, dipertemukan, akan berjumpa dengan orang yang mereka cintai, antara lain Rasulullah. Nah, inilah ayat. Kata Anas bin Malik, Bu, yang menceritakan hadis tadi, tidak ada hari yang paling menggembirakan bagi sahabat itu kecuali setelah turunnya ayat ini. Jadi, begitu dia senang, begitu gembira, ternyata kesedihannya itu nggak akan terjadi kalau dia mentaati Rasul setelah mentaati Allah. Karena di akhirat masih punya peluang untuk bertemu. Nah, itu dimaksud dengan kebersamaan. Nah, di hadis yang lain, nah ini ada hadis ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah. Laki-laki itu nanya, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Wahai Rasulullah, irahasih kiamat itu. Nah, kan gitu ya. Kira-kira, Bu, Nabi tahu nggak tentang kapan kiamat? Tidak hafal. Jadi kalau Nabi saja tidak tahu, Bu, apalagi kita. Mama Lauren, sahabat dukun, para peramal, jangan dipercayalah. Orang yang meramal, memprediksi, oh kiamat akan terjadi 2012 baheula lewatnya, tahun sekian. Jangankan setingkat orang biasa, Bu, setingkat para nabi dan rasul saja itu tidak dikasih bocoran oleh Allah. Nah, maka ibu itu nggak usah mikirin, Bu, iraha kiamat, sebab tidak akan terjawab. Iraha kiamat dipikirin sampai tetiasa kulam, kasihan banget Ibu, jangan mikirnya kayak gitu. Pikirin mah hutang can dibayar. Oh, aduh, hutang can dibayar. Pikirin itu mah tentang iraha kiamat. Nah, karena tidak ada jawabannya. Maka ketika ditanya oleh seorang sahabat Nabi, ya, kapan kiamat? Ku Nabi tadi walar, malah Nabi balik bertanya, ma'adadtalaha. Cekurang majang, itu penting nanya kiamat mah. Nu penting mah apa yang sudah kamu siapkan untuk menjemput kiamat. Nah, itu mah penting. Apa sih yang saya sudah siapkan untuk menjemput kiamat dan peristiwa setelahnya? Ditanya begitu, nah dia menjawab, ya Rasulullah, saya sudah mempersiapkan dalam bentuk kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Anta ma'a man ahbabta. Engkau
bakal digabungkan, dikumpulkan, dihimpunkan, dipertemukan dengan orang yang kau cintai. Bahkan para ulama, ini hadis ini Bu diperlakukan umum, tidak hanya dengan Rasulullah. Siapapun yang kita misalnya berteman, bersahabat ya, dengan setulus hati, itu bisa dipertemukan bahkan di akhirat juga. Nah, inilah anugerah yang pertama, apa Bu? Kebersamaan bersama Rasulullah secara fisik di akhirat. Di dunia mah kita nggak mungkin karena tidak sezaman dengan Nabi. Itu ya. Nah, yang kedua, kecintaan dan ampunan dari Allah. Saya ini dulu Bu. Ibu ada nggak orang yang ibu sukai, senangi atau cintai seperti siapa Bu? Ibu ngefans ke siapa gitulah? Ada nggak kadang-kadang? Orang yang ibu kagumi, ibu cintai, anak muda mah bahasana fans semuanya, ngefans gitu ya. Ada nggak? Sabu? Sansa? Lee Min Ho. Pertanyaannya Apa? Saya kurang tahu. Lee Min Ho. Oh, Lee Min Ho. Korea ya? Si Lee Min Ho Korea. Pertanyaannya Ibu. Si Lee Min Ho mencintai ibu tuh. Mereka duit kan Ibu. Tuh. Artisnya. Lamun konser dipamayarkeun teu mah kuahana. Ibu mayar. Orang yang konser di Jakarta mayar, mengeluarkan uang yang begitu banyak, terdesak-desak, diberi duit ente. Nah, itu kalau kecintaan kepada manusia. Kalau kita mencintai seseorang, belum tentu orang yang dicintai itu membalas cinta kita. Bahkan seringkali bahasa ini mah Bu, cinta bertepuk sebelah tangan. Aya nu kitu aya di dieu baheula. Resep ka si eta lalaki, mah mah hare-hare we. Itu nama Bu, cinta bertepuk sebelah tangan. Punten Bu, itu yang belum menikah. Bahkan ada yang sudah menikah. Si istrinya berkhidmat kepada suaminya, luar biasa pokoknya punya. Suaminya selingkuh bahkan 2 lingkuh. Bertepuk sebelah tangan. Yang mencintai istrinya, dia berpaling ke lain hati karena di sana rumput tetangga lebih hijau katanya. Itu cinta manusia begitu. Bahkan yang sudah dipertemukan dalam bentuk akad nikah, namanya tidak setia. Nah, cinta kita kepada Allah dan Rasul tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Cinta kita kepada Allah dan Rasul pasti berbalas. Nah, baca ku ibu ke Quran surah 3 Ali Imran ayat 31. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Akunya ke Nabi. Jadi Bu, sebagai wujud bentuk kecintaan kepada Allah, mengikuti Rasulullah, mengikuti aturannya, mengikuti syariatnya. Nah, kalau kita mencintai Allah lalu mengikuti Rasulullah, apa yang akan terjadi? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Yang kedua ditambah lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Luar biasa Bu. Lamun dosa bahasa orang mah tadi kulimin ho dipangbayarkeun hutang ibu borobor, hutang teu dibayarnya. Ieu mah dosa kita diampuni oleh Allah. Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, hebat. Nah, inilah anugerah yang kedua. Jadi siapa yang mencintai Rasulullah setelah mencintai Allah tentunya, maka Allah akan mencintai dia. Nah, bahkan nanti yang ketiga Bu, dicintai juga oleh Rasulullah. Ini ada sebuah apa Bu nya? Puisilah cek orang masyair ya. Nah, buatan ulama Bu. Engkau mendurhakai Tuhan, lalu kau mengaku aku cinta banget sih sama Allah. Padahal kita durhaka maksiat. Demi hidupku, itu sesuatu yang aneh.
tidak masuk akal. Kenapa? Kalau cinta ibu jujur, pasti ibu akan mematuhi siapa yang ibu cintai. Karena pecinta selalu patuh kepada siapa yang dicintai. Jadi bohong ibu, bullshit. Saya mencintai ibu. Di belakang ngomongkeun manehanana. Nah itu enggak. Itu namanya aneh gitunya. Saya mencintai Allah, saya mencintai Rasul, tapi sholat tara atau belang betongnya berupaya untuk meladani Nabi tidak. Nah itu katanya aneh, bullshit, bohong, cinta palsu. Gitu ya Bu. Nah jadi kalau cinta betul, pasti dia akan patuh taat kepada siapa dia mencintai. Tiap hari nikmat Allah selalu menyertai kita, tapi kita malah tidak mensyukurinya. Seringkali kan begitu Bu. Nikmat Allah luar biasa banyak, tapi kita tidak bersyukur, malah bersyukurnya ke yang lain. Nah maka nanti di akhirat Ibu, bagi orang yang beramal bukan karena Allah ya, tapi karena yang lain, itu nanti Allah akan nyuruh dia mencari, cari katanya, tuh siapa dulu kamu amalnya karena siapa, cari, minta pahala dari dia, digituin, dan tidak bisa apa-apa kan, makhluk selain Allah memberikannya. Nah jadi yang kedua apa tadi Bu? Cinta kepada Allah dan Rasul akan melahirkan kecintaan dari Allah dan bahkan ampunan ya dari dosa-dosa. Sekarang yang ketiga, kerinduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaan Nabi. Jadi Nabi itu Bu merindukan orang yang mencintainya. Tadi Sili Minho juga kan aya dina status ibu saha, aku kangen banget sama ibu cenah ti daerahna Cibaligo itu. Teu aya bunyi boro-boro. Nah, tapi kecintaan kita kepada Rasulullah itu akan melahirkan Nabi sangat rindu, kangen dan mencintai mereka yang mencintainya. Nah, ini didasarkan pada sebuah hadis Ibu. Dari Anas bin Malik, Rasulullah suatu waktu pernah bersabda, kata Nabi gini Bu, aku rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Kalau bahasa sekarang Bu, aku kangen banget, kata Rasulullah, pengen banget bertemu dengan ikhwani. Ikhwan itu saudara-saudaraku. Para sahabat ada yang berkata gini, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara engkau? Pan kami ada di hadapan engkau. Kenapa engkau merindukannya? Apa jawaban Nabi? Bukan. Kalian itu sahabat-sahabatku. Yang aku maksud dengan saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku tapi tidak pernah berjumpa denganku. Tidak melihat aku. Kalau kalian para sahabat, lihat, berjumpa. Sehari-hari bersama dengan aku. Tapi yang aku kangenin, nah, yang aku rindukan itu adalah mereka orang yang tidak pernah berjumpa, berarti bukan sahabat. Kalau sahabat kan sezaman. Dari mulai siapa tuh orang yang tidak bertemu Nabi? Kalau kita lihat dari urutan, yang sezaman dengan Rasul namanya sahabat. Kira-kira mungkin tabiin Kang ya. Tapi tabiinnya tabiin yang kecil mungkin. Kalau tabiin yang besar boleh jadi sezaman dengan sahabat tapi pernah bertumpa dengan Nabi tapi masa kecil mungkin. Ya kita sebut tabiin terus ke bawah sampai orang menaun lah namanya teu apalnya. Ibu kita Rasulullah tadi ya. Kalau kita sebut lahir Ibu Rasulullah atau wafat aja biar gampang ya, biar wafat. Rasulullah itu sudah berapa puluh tahun dengan kita jaraknya sekarang. Kalau kita ngitung dari wafatnya aja ya. Sekarang kan 1444. Nabi itu wafat kira-kira 10 Hijriah. Nah tinggal dikurangi aja 10 tahun lah biar gampang. 1434 tahun yang sekarang 45. 45. Berarti 1435 tahun yang lalu Rasulullah wafat. Tuh lihat. Jauh banget kan, ibu nu pangkolotna dia lahir tahun sabar sih? Bukan pangkolotnya, pang seniorna. Lepat ibunya, paling senior di sini ya. Tidak pernah bertemu dengan Nabi, jauh banget. Tapi, nah ini, Nabi rindu kepada mereka yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Syaratnya beriman.
Itu hadis yang pernah. Hadis berikutnya ini yang cerita Abu Jum'ah, seorang sahabat Nabi namanya. Kami pernah makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara kami ada seorang sahabat namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kata Abu Ubaidah, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih baik dari kami?" Kaminya siapa, Bu? Ini. Sana sahabat. Kami kan bukan hanya Abu Ubaidah, sahabat. Siapa yang tidak tahu keutamaan dan kelebihan serta kehebatan sahabat? Oh, sahabat banyak hadisnya ya tentang keutamaannya, kehebatannya. Sahabat ini naras ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah orang yang lebih hebat, lebih baik daripada kami para sahabat? Kami ini Islam, masuk Islam bersama engkau. Kami berjihad." Para sahabat kan jihad langsung bersama Nabi dalam berbagai peperangan. Perang Badar, perang Uhud, ibunya, perang Tabuk, perang Khandaq. Mereka mah terlibat. Ayo orang paling nonton unggul aja nih. Baca saja, enggak terlibat. Apa jawaban Nabi? Nah, ini Bu yang menggembirakan kita. Kata Rasulullah, "Ya ada." Hebat betul kan? Ada orang yang lebih hebat dari sahabat. Nih lihat. Siapa? Kaum yang datang sesudah kalian, sesudah para sahabat, dan beriman kepadaku padahal tidak melihatku. Oleh para ulama, Ibu, ini cara membaca hadisnya, kita dibandingkan dengan sahabat jauh melampaui, Ibu. Dari sisi apa? Pengorbanannya, keimanannya. Tapi yang dimaksud oleh sabda Nabi ini dari aspek, dari sisi sahabat mah beriman kepada Rasulullah, Ibu, karena berjumpa langsung, dalam tanda petik wajar. Ya sasarangan, Bu. Namun orang kan ningali Nabi juga aya mujizatna, percaya teu percaya teh, Bu, terlalu. Tapi hebat kan orang yang tidak melihat Nabi, tidak pernah berjumpa, hanya baca, hanya dengar, kok mau beriman. Kan, Bu, seeing is apa katanya bahasa itu? Percaya itu bahasa Inggris non, Kang? Believing is seeing gitu. Jadi percaya karena melihat. Ibu percaya tuh di Bandung aya Masjid Al-Jabbar. Nah sebabna Ibu langsung geus ningali. Atosnya abi acan-acan. Kapeulan ku ibunya. Jadi Bu, kalau kita melihat langsung, nah itu mungkin orang akan menimbulkan kepercayaan. Tapi kalau belum melihat, kadang-kadang can percaya aja nah. Can ningali. Begitu kan, Bu? Nah, kalau kita bagi ini punten, saya menyimpang sedikit. Keyakinan, Bunya, ada berapa tingkat keyakinan? Ayo, Bu. Al-yakin, keyakinan, ada tingkatan kan? Yang Ibu ketahui naon cing sugan. Ulah mikiran hutang heula ya, Bu. Hutang heula ulah kepikiran. Pikiran al-yakin. 3, 1. Ainul yakin. Ainul yakin. 2. Ainul yakin. Ilmul yakin. 3. Hakul yakin. Nah cuma urutannya Ibu rada kira. Kita balik. Pertama, ilmul yakin. Yakin. Ainul yakin. Hakul yakin. 1, Bu, keyakinan yang didasarkan pada ilmu. Ilmu teh naon? Informasi. Cek informasi ibu-ibu atas ningali kal Jabar atos. Nah, Ibu nyampaikeun ka abdi, "Pak Dede, di itu jalan Cimencrang naon lah. Di itu jalannya teh Cimencrangnya. Eta upami di jembatan di Mapolda samping aya Masjid Al-Jabbar laras." Saya percaya berdasarkan informasi yang Ibu sampaikan, namina ilmul yakin. Setelah ilmu yakin, naik lagi ainul yakin. Ain, terang ain, Bu, tayo ain. Mata, soca. Jadi ainul yakin, keyakinan yang didasarkan karena tos ningali jika Ibu tadi. Ibu atas ka Mekah? Dacan. Ibu yakin di Mekah aya Ka'bah. Tah Ibu teh baru ilmu yakin. Teu acan ainul yakin. Naon sababna? Ibu teu acan ningali, paling ningalina tina televisi. Paling. Itu baru ilmu yakin kita kalau belum ke sana. Nah, itu kedua naik ainul yakin. Langsung ningali, percaya kan? Lamun geus ningali can percaya, hajida.
Nah di atas itu yang ketiga Bu, hakul yakin. Hakul yakin mah paling tinggi. Jadi kepercayaan bukan saja mungkin ibu ke Al-Jabar lain ningali we ti luar, ibu geus asup. Bahkan ibu gugulingan di Masjid Al-Jabar, bener dengan cenah. Bahkan naik ka luhurna lamun bisa mah Bu. Nah itu udah hakul yakin. Gitu Bu. Nah jadi kembali ke sini Bu, keyakinan kita Rasulullah adalah ada, ilmu yakin karena kita mah tidak melihat Rasul. Gitu, betul. Nah, jadi didasarkan pada ini mungkin kelebihannya kenapa orang yang beriman kepada Nabi padahal tidak melihat itu dianggap lebih hebat dari sahabat dari sisi itunya ya, bukan dari aspek yang lain. Aspek yang lain mah aduh, jauh banget lah Bu. Sahabat mah wah banyak jaminannya nya. Betul. Nah, hadis yang kayak gini Bu adalah gini agak panjang. Ini adanya di tafsir Ad-Durrul Mansur tulisan Imam As-Suyuti. Jadi suatu hari Bu Rasulullah kayak gini mungkin lagi pengajian lahnya di hadapan para sahabat. Lalu beliau nanya ke sahabat, menurut kalian siapa makhluk Allah yang imannya paling mempesona? Paling menakjubkan, paling mengagumkan. Jawaban para sahabat, para malaikat. Menurut kami itu yang imannya paling menakjubkan. Apa kata Rasulullah? Bagaimana malaikat tidak beriman? Bukankah mereka berada di samping Allah? Jadi jawabannya bukan. Kira-kira Bu, kacida malaikat teiman ke Allah. Dia mah di samping Allah. Pesuruh Allah langsung. Nah, lamun teiman teh kata Bang Haji Roma, terlalu. Cek orang dia mah kacida. Oh lalu kacida teuing. Lalu kata para sahabat, oh kalau bukan para malaikat, para nabi gitu mah. Apa kata Rasulullah? Bagaimana para nabi tidak beriman? Bukankah mereka menerima wahyu dari Allah? Langsung. Pira aku tuh iman Ibu? Menerima langsung wahyu lewat Jibril. Urang kenging wahyu. Pak wahyu mun paling genya anu suamina Pak wahyu. Boro-boro henteu. Oh, kalau malaikat bukan, para nabi bukan, kalau gitu kami yang imannya paling hebat, sahabatmu. Apa kata Rasulullah? Sama. Bagaimana kalian tidak beriman? Padahal kalian bakal aku berada di tengah-tengah kalian. Ya kan? Kalian saksikan apa yang kalian saksikan tentang aku. Ibu pernah dengar mukjizat Rasulullah contoh? Pernah? Apa contoh mukjizat Rasulullah? Ya, kalau kita juga bisa baca sekarang yang sifatnya apa istilahnya material, langsung bisa dilihat. Apa contohnya, Bu? Nabi pernah bisa membelah bulan. Ibu ningali bulan terbelah. Henteu ada urang mah teu ngalaman. Rasulullah katanya pernah mampu apa, Bu? Mengeluarkan air dari jemarinya. Ningali itu peristiwa eta. Boro-boro henteu. Sahabat mah yang lihat. Nabi dalam perang Khandaq, Ibu, dengan mujizatnya memperbanyak makanan yang sedikit. Ningali Ibu nyaksikeun boro-boro henteu. Sahabat nu nyaksikeun lamun teu iman terlalu. Ningali langsung loh Bu. Begitu. Nah, maka kata Rasulullah, kalian piraku teu iman, aku berada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat tentang aku apapun. Nah, lalu para sahabat mungkin malaikat lain Ibu, para nabi lain jawabannya, para sahabat lain naros. Kalau gitu Pak ya Rasulullah, yang imannya paling menakjubkan. Nah, jawaban Rasulullah ternyata mereka yang datang sesudahku, tidak pernah berjumpa, beriman kepadaku padahal tidak berjumpa denganku. Kata Nabi, alangkah bahagianya aku memenuhi keinginan mereka. Itu yang namanya Bu, kerinduan dan kecintaan Rasulullah kepada orang yang beriman, berusaha taat, termasuk ingin mencintai. Nah itu Bu. Jadi sekali lagi cinta kita kepada Rasulullah akan berbalas. Tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Komod bertepuk dua-dua nama tangannya, sebelah tangan itu istilah saja. Apalagi anugerahnya yang keempat, halawatul iman. Akan merasakan lezatnya iman. Nah, jadi ada hadis, mungkin Ibu pernah mendengar ya. Rasulullah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Orang yang ridha dengan Allah sebagai Rabbnya,
dia ridho Islam sebagai agamanya, dan dia ridho menerima Muhammad sebagai Rasul, akan merasakan nikmatnya iman. Nah, kalau kita belum merasakan, mungkin perlu dievaluasi Bu ya, poin-poin ini. Nah, jadi orang yang mencintai dan menjadikan Muhammad sebagai Rasul, dia akan merasakan nikmatnya iman. Nah, maka doa itu Bu diajarkan Nabi pagi petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyau wa rasula. Baca tiap pagi, tiap petang ya. Selain zikir-zikir yang lain. Saya udah nyebut 4 punya. Kira-kira apalagi coba ditebak ke lain. Apalagi anugerah yang Allah atau Nabi berikan kepada orang yang berusaha mencintai Nabi. Selain tadi, saya udah 4 nyebut. Cek Bu. Nawan deh Bu. Wallahu alam wabissawab. Ada ya Bu? Kira-kira Ibu sudah dapat, sering mendengar. Coba dia emut-emut, muludan kan sering. Nah, betul, si Akang pinter. Yang kelima Bu, syafaatun nabiyyi. Kita akan berkesempatan memperoleh, mendapat syafaat dari Rasulullah yang kita harapkan betul. Non syafaat pertolongan, bantuan. Kira-kira emang kita perlu bantuan Nabi? Sangat perlu. Kunaon orang perlu bantuan Nabi Bu? Da urang mah apalah gitunya, banyak dosa segala macam. Sangat membantu pertolongan itu. Satu dulu ya. Nah, apakah Nabi akan memberikan syafaat? Iya. Mana dalilnya? Satu. Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi, suatu hari Bu, dia cerita. Suatu malam Rasulullah sholat sampai subuh. Qiyamul Lail, tahajud. Dalam ruku, sujud, ada satu ayat yang beliau baca berulang-ulang. Quran surah Al-Maidah 111. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tu'adzibhum, jika engkau menyiksa mereka. Nah, kita lihat dulu Bu, nanti Ibu harus buka ayat ini. Ini ucapan siapa dulu? Di Quran. Jadi jika engkaunya ke siapa? Engkaunya ke siapa nih Bu? Jika engkau itu E-nya aja besar, ke Allah. Mereka, siapa merekanya dulu? Nah, ini Bu nanti dibaca. Ini ucapan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini ayat ini Bu sedang berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa kan Bu, Nabi Isa wafat, beliau tidak bisa memantau lagi umatnya. Aya nu menyimpang, aya nu berdosa, aya nu tetap setia. Lalu Nabi Isa berkata, ya Allah, jika engkau menyiksa mereka itu yang menyimpang dari ajaranku, mereka adalah hamba-hambamu juga. Tapi jika engkau mengampuni mereka, mengampuni, itu kata Nabi Isa, umatku yang berdosa, yang menyimpang, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalimat ini Bu, jadi kalimat yang halus, seakan-akan Nabi Isa itu memohon kepada Allah supaya mereka itu diampuni juga. Harapan ya, harapan. Nah, ayat ini dibaca oleh Rasulullah saat sholat malam, bahkan diulang-ulang. Nah, lalu pada subuh Bu, siapa tadi? Abu Dzar menghadap Rasulullah. Beliau naros ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa ayat itu yang kau baca berulang-ulang dalam sholat malammu? Apa jawaban Nabi? Aku sedang memohon kepada Tuhanku syafaat untuk umatku, dan Allah memberikan syafaat itu kepadaku. Biasa Bu, jadi Nabi itu Bu, yang dipikirin itu Bu, Nabi mah umatnya kita. Orang sok mikirin Rasulullah atau mikirin tetangga atau siapa gitu ya. Nabi ummati cenah mau menjelang wafatnya juga begitu. Syafaat itu kata Rasulullah, insya Allah jika Allah menghendaki akan didapat syaratnya yang tidak musyrik kepada Allah. Jadi umatku yang tidak menyekutukan Allah, peluang dapat syafaat ada. Syaratnya jangan musyrik, jangan wafat dalam musyrik. Kalau pernah musyrik tapi bertobat, pintu ampunan Allah terbuka. Nah, jadi kalau musyrik wafatnya kafir, itu mentos, tertutup. Ya. Atau bisa gini. Ada orang
Orang Bu berharap dapat syafaat, tapi dia tidak berusaha menjadi umat Nabi. Nah, juga repot. Nah, gitu ya. Itu yang pertama hadisnya ya. Lalu yang kedua tentang syafaat nih. Rasulullah bersabda, setiap nabi punya permintaan, doa, permintaan yang bakal dipenuhi, dijamin. Dan semua para nabi itu kata Rasulullah sudah menyegerakan permintaannya di dunia. Para nabi berdoa kepada Allah, dijabah doa. Bahkan doa, ya Allah, kata Nabi Nuh, segera turunkan azabmu, langsung. Ya Allah, segera siksa umatmu nih, kata Nabi Lut, langsung dijabah. Semuanya sudah disegerakan di dunia. Kata Rasulullah, aku sembunyikan. Sembunyikan itu artinya aku tangguhkan permintaanku tidak di dunia, tapi nanti di akhirat. Apa itu? Doa Allah, doa Nabi kepada Allah yang beliau pelaksanaannya ya, pengijabahnya ditangguhkan ke di akhirat agar beliau diberi kesempatan memberikan syafaat untuk umatnya. Kata Rasulullah lagi-lagi, syafaatku ini insya Allah akan diperoleh oleh orang yang meninggal dari umatku yang tidak menyekutukan Allah. Lagi-lagi disebut syaratnya jangan syirik. Nah, ini ada peluang itu ada, Bu. Nah, ini ibu-ibu mungkin yang pernah berziarah ke Madinah tidak mungkin karena ini mah area laki. Jadi ini saf yang paling depan. Kalau laki-laki itu Bu jalan ini langsung melewati apa namanya Bu makam Rasulullah langsung keluar. Nah di depan ini Bu ada tulisan nih di apa namanya ini ada tulisan ini sebenarnya hadis. Hadisnya bunyinya karena lieur Ibu tuh saya macananya. Nah aku abi tos diserat. Ini teh bahasa Arabna nu aya dina salah satu pintu di Masjid Nabawi. Bukan pintu apa ya di dalam sih, bukan pintu di luar. Syafaati yaumal qiyamati haqqun. Syafaatku pada hari kiamat. Jangan tidak percaya. Justru Bu, siapa yang tidak percaya moal menang. Jadi kalau ingin dapat syafaat, satu, kedah percaya heula Rasulullah bisa memberi syafaat. Tapi lamun ibu, abi mah teu percaya, teu aya syafaat di akhirat, moal menang insyaallah. Karena teu percaya. Kata Rasulullah ya. Ini ditulis oleh Imam Asy'ayuti dalam kitab beliau Al-Jami' As-Shaghir. Jadi syafaatku itu benar adanya, hakun dan harus dipercaya. Kalau tidak percaya ya udah. Nah, jadi Bu, inilah syafaat ya. Nah, syafaat itu saya berikan ilustrasi. Secara bahasa, ibu-ibu ada yang tahu nggak artinya syafaat? Tadi kan pertolongan atau bantuan. Secara istilahnya apa syafaat? Pertolongan atau bantuan dari Nabi kepada umatnya. Kalau secara bahasa, asy-syafa'atu itu diambil dari kata 3 huruf. Syafa'a. Asy-syaf'u. Apa artinya? Tuh, ibu bingung masih bingungnya? Saya kasih clue, Bu. Aya nu hafal surat Al-Fajr? Wal fajri walayalin asyr. Wasyaf'i wal watar. Ayat tuh, ayat ketiga. Naon hartosna? Genap. Lawannya watar, witir, ganjil. Jadi syafaat diambil dari kata asyaf'u yang artinya genap. Menggenapkan, genap. Terang genap Bu? 2 opat kalau bilangan banyak. 6. Nah sekarang jejeg. Sekarang apa maksudnya genap itu? Nah jadi gini Bu, kata para ulama, syafaat yang diberikan Rasulullah itu pada dasarnya menggenapkan. Kata ibu, bahasa Jerman ngajejegkeun. Berarti Bu, kalau menggenapkan, kalau ngajejegkeun, urang teh kedah gaduh naon? Modal. Ibu gaduh hiji, dijejegkeun ku abdi. Nah, 2 janten 3 atau kasih hiji aja janten 2. Aya teu bahasa ngajejegkeun tapi 0. Daya. Ngajejegkeun kumaha Kang? 0. Kan? Jadi kata para ulama Bu, syarat untuk mendapat syafaat urang teh kedah gaduh modal supaya ku Rasulullah dijejegkeun, digenapkeun. Nah, modalnya tadi ku abi tos disebat. 1, tidak musyrik. Itu modal utama. Kalau musyrik, bagaimana Nabi mau menggenapkan? Sudah,
Kedua, yang sedang kita bicarakan, iman kepada Nabi harus. Abi mah tuh iman kepada Rasulullah, mual menang. 3 tadi, percaya adanya syafaat Rasulullah. Percaya sih kepada Rasulullah, tapi tuh ayat syafaat Nabi di akhirat, mual. Itu modal-modalnya. Termasuk Ibu, kedah ayat ikhtiar, upaya kita ingin selalu menjadi umat Nabi, mencintai Rasulullah, berakhlak seperti Nabi dan sebagainya. Nah, kepada mereka itulah insya Allah dengan segala kekurangan ku Nabi nanti dijejekeun. Upami bahasa abdi Bu, ini abdi karena ngawulang ngajarnya guru atau nabi dosen sami. Contoh nabihan Ibu, contoh kieu Bu, di sekolah guru nanti nyebat kieu. Siswa lulus lamun nilainya minimal 5 misalnya. Berarti lamun nilainya di bawah 5 lulus moal. Moal, eta standar minimal. Ibunya berarti lamun 5 minimal genap lulus dan seterusnya. Aya Bu ayeuna siswa nilainya teh 4,5 lulus teu? Teu kan? Secara teori teu lulus. Naon? Kirang tina standar minimal. Tapi ku guru tadi tinggali dinilai ieu budak teh da rajin cenah. Bager, tugas-tugas dilaksanakeun. Nah, 4,5 mungkin Bu keur ujian tunduhun ngantuk ti peuting jualan. Jualan naon mungkinnya Bu? Seblak meureun cenah. Aduh, tinggal tunduhun, dia nilainya goreng, ditingali. Nah, akhirna ku si guruna teh Bu dijejegeun. Nu 4,5 teh alias ditambihan, minimal 5 we. Nah, komo lamun nambihanana 3. Komo lamun nambihanana 2, 4 dan seterusnya. Itu contoh ilustrasi syafaat. Jadi maka kada aya modal. Nah, modal yang tadinya punya itu adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi ada berapa Bu? 5 anugerah dari Allah ya. 1, ulangi lagi apa? Kebersamaan bersama Nabi. Nah, saya balik lagi kebersamaan Bu. Kalau kebersamaan dimaknai secara fisik, tidak mungkin di dunia, tapi mungkinnya di akhirat. Tapi kalau kebersamaan dengan Rasulullah secara non fisik, secara ruhiyah, secara akhlak, nah itu yang mungkin. Dan itulah yang diperintahkan. Apa kata Rasulullah kan? Kita harus berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Berarti kalau berakhlak seperti akhlak Rasulullah, kita itu bersama Nabi. Kan begitu ya? Contoh naon Bu? Akhlak Nabi anu prayogi kurang diikuti. Contoh, kami. Kalau kita puasa kali berarti bersama Nabi tuh, secara spiritual, bukan secara fisik. Nah, ini yang disebut dengan berakhlak. Dan akhlaknya Nabi Bu Quran. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya apa sih akhlak Rasulullah? Jawaban Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Quran. Bukankah di Quran ada ayat surah apa nih Bu? Al-Qalam ya, ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Begitu. Nah, kalau berbicara tentang akhlak Nabi, berarti Bu luas banget. Ibu baca aja Quran tuh, tuntunan-tuntunan Quran. Itulah perwujudan dari akhlak Nabi. Salah satunya dari yang banyak ini, nah Nabi contohkan. Kata Rasulullah, nah ini di dalam rumah tangga. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian, orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ini mungkin lebih kepada suami bahkan, kalau sebagai kepala rumah tangga. Tapi bukan berarti ibu tidak. Jadi sebaik-baik kita Bu, taruhlah kita sebagai orang tua ya, adalah yang terbaik bagi keluarganya. Itu kata Nabi. Kalau kita berakhlak seperti itu, kita sedang bersama dengan Rasulullah. Dan itulah yang paling penting. Bu ya, nih contoh Bu, akhlak Nabi yang hebatnya terhadap keluarga nih. Ibu pernah enggak mengalami ini? Aisyah pernah didatangi oleh sahabat. Ditanya, wahai Aisyah, tolong ceritakan kepada kami apa pengalaman peristiwa sepanjang rumah tangga dengan Rasulullah yang paling menakjubkan. Ibu, kalau pertanyaan itu dilontarkan ke ibu, kira-kira jawabannya naon Bu? Ibu punten, cong abi-abi yang terang. Apa pengalaman ibu nu paling mengesankan selama ibu berumah tangga dengan Pak Wahyu tadi? Kan ya Wahyu tadi? Coba Bu, kuna jawaban ibu kumaha kira-kira? Mikir merenya naon?
Ayah Bu nu paling. Banyak nangisnya atau banyak senangnya? Bu, ditanya begitu Bu, Aisyah bingung. Bingungnya bukan, urang mah bingung teh naonnya. Da kabeh nate asana teh nyun teh nate nganyerikeun wae gitu Bu. Nafkah henteu segala macam. Aisyah mah ditoros gitu Bu, bingung karena karena kullu amrihi ajaba. Semua perilaku Nabi menakjubkan. Sampai bingung mau nyari teh. Nah sababna seluruhnya menakjubkan. Urang mah seluruhnya mengecewakan. Sampai bingung nyebut anu saena teh naon Kang gitu. Lalu didesak lagi. Kalau semua perilaku Nabi mengagumkan, sebut atau tolong hiji werah hiji. Nah, diceritakan. Di malam giliranku. Nah, karena Nabi kan punya banyak istri Bu, bergilir. Abi mah tidak mungkin mempraktekkan ieu. Istrina hiji we. Jadi ngagiliran teh eta we punya. Nah, Ibu terang Bu, ari punya istri satu itu bahasa Indonesia naon Bu? Suami yang istrinya satu juga abdi? Monogami caranya. Nah, ini setia punya. Nah, ini puntennya abi menyimpang sedikit. Ayah budak Kang, budak sekolahnya. Wah, pulang ke rumahnya. Mama katanya, nilai ulangan aku hari ini hebat, nilainya 10 benar kabeh. Ibu nate terpercaya Bu. Cing urang cek heula jawabannya bisa salah cenah. Ditanya, pertanyaan tentang hubungan ini Bu, pernikahan. Mah cenah pertanyaan satu disebutin. Mah, apa istilahnya dalam bahasa Indonesia suami yang beristri banyak? Cek si mamah nate Bu. Poligami kan? Oh benar, cocok Bu. Mah cocok jawaban aku. Yang kedua, mah apa istilahnya? Istilah aja Bu ya. Kalau hukum haram. Istri yang bersuami banyak. Poliandri. Haram ya Bu. Kalau laki-laki poligami mah boleh. Sanajan ibu-ibu juga. Kenging abdi mah cek ibu teh teu nolak poligami. Ngan ulah cara ki abdi nu kitu. Jawaban ibu-ibu paling begitu. Tidak menolak tapi ulah salaki abdi. Paling gitu. Batur we cenah silahkan. Cocok jawabannya. Benar. Pertanyaan ketiga tadi Kang. Mah apa istilahnya suami yang beristri satu? Cek si mamah teh kan monogami. Cek si budakna. Nah mah cenah jawaban abdi beda jeung jawaban mamah. Jawaban kamu apa? Monoton. Jadi Kang jawaban si budak teh monoton, lain monogami. Si mamah teh kan saha eta cenah mere jawaban monoton? Ayah cenah. Jadi cek si ayahna Bu cenah punya istri hiji teh monoton. Nah itu tinggal di cross check ke suami ibu-ibu nu masih kena gaduh suami. Ayah bener nggak beristri satu teh monoton? Cek si ayahna, oh entu padahal mah hanya aja hatena mah. Sieun Bu. Nah balik lagi Bu. Ketika Nabi bermalam di rumah Aisyah karena gilirannya beliau mendatangiku, beliau tidur di samping Aisyah sampai kulitnya bersentuhan dengan kulitku. Lalu Nabi berkata, di malam ini Bu, malam mungkin jam 1 bangun. Nabi ngebangunkan, beb. Nah gitu mungkin. Ayang bangun. Wahai Aisyah, apakah kau izinkan aku malam ini untuk beribadah kepada Tuhanku? Salat malam. Ayah nu gitu dia. Si bapak Bu pernah? Mah, kenging teu bapak bade tahajud. Ayah nu gitu Bu? Lamun aya nu kitu hebat. Iraha bapak sadarna cenah. Paling gitu orang luar biasa punya. Bayangkan Bu, Nabi minta izin kepada istrinya sekedar untuk sholat sunnah. Dan sholat sunnah. Padahal sholat sunnah mah punya ada sunnah. Minta izin ge. Kata para ulama Bu, di sana ada cinta. Di sana ada penghormatan, ada penghargaan, dan khawatir dengan sholat malam yang sunnah itu mengurangi hak istri, kewajiban suami. Naon hak istri, kewajiban suami atau hak ibu dari suami Bu di malam hari? Dikelonin. Lalu dikelonin sepakat? Ulah jadi jablay, janda jarang dibelai itu. Nah. Dikon itu hak Bu, kewajiban suami. Khawatir Nabi itu haknya terkurangi. Minta izin. Apa jawaban Aisyah Bu? Aduh, wahai Rasulullah, aku sangat senang berdekatan denganmu, tapi aku lebih senang dengan apa yang kau sukai. Beliau
Lalu bangun Bu, setelah diizinkan oleh istrinya ya, mengambil air wudhu, sholat malam sampai menangis, sambil menangis sampai air matanya membasahi janggutnya. Beliau sujud sambil menangis sampai air matanya membasahi lantai. Selesai sholat, beliau berbaring masih menangis. Tiba-tiba Bilal, ini muazin Nabi ya, datang untuk azan subuh. Nabi terlihat masih menangis. Kata Bilal, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Apa jawaban Nabi? Celaka wahai Bilal, bagaimana aku tidak menangis sementara tadi malam turun kepadaku ayat Quran surah Al-Baqarah 164. Celakalah orang yang membacanya namun tidak merenungkannya. Nah, ayat ini kalau ibu baca, tuh lihat, pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di lautan dengan muatannya yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Allah hidupkan bumi setelah mati dan seterusnya, itu semua adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Harus direnungkan, dipahami, bahkan diamalkan. Nah, udah jam 3 nih di jam saya. Mangga kalau ada pertanyaan sampai berhenti dulu di sini. Nah, ini udah azan malah. Ibu mangga. Itu aja. Iya, boleh. Hadis apa? Tentang pembahagian hadis. Pembagian. Ya, pembagian hadis. Yang ditanyakan adalah apabila tidak diucapkan, tidak dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu termasuk dari pembagian hadis? Iya. Ya, hadis itu tidak hanya berupa ucapan. Rasulullah Ibu pernah bersabda, bukan Rasulullah maaf, apa namanya? Para ulama itu bersabda, yang disebut hadis itu adalah ma'udhifa ilan nabiyyi, apapun yang disandarkan kepada nabi atau dinisbahkan, min kaulin, satu ucapan, au fi'lin atau perbuatan, satu lagi ada au takrir, persetujuan, bahkan sebagian ulama memperlebar termasuk akhlak-akhlak Nabi. Jadi kalau dengan demikian Bu, hadis itu yang disebut hadis tidak sekedar ucapan, tapi di dalamnya juga ada perbuatan, di dalamnya juga ada apa lagi Bu? Ya, takrir, persetujuan. Kalau yang ucapan gimana contohnya? Yang kita sering dengar, qala Rasulullah. Dari misalnya Abu Hurairah radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah bersabda. Nah, itu namanya ucapan. Innamal a'malu binniyat. Tadi punya syafaati kan ucapan. Itu namanya hadis, tapi dari segi ucapan. Kalau perbuatan itu yang dilaporkan oleh para sahabat, dilihat contoh. Kata sahabat, saya melihat Nabi kalau mengangkat tangannya di dalam takbiratul ihram sejajar dengan bahu. Sahabat Nabi yang lain mengatakan, saya melihat Nabi mengangkat tangannya sejajar dengan kedua telinga. Nah, itu namanya perbuatan. Perbuatan Nabi dilihat oleh sahabat, dilaporkan ke kita. Hadis juga. Sepanjang hadisnya memenuhi kriteria ya. Dan sering kali kan, saya melihat Rasulullah begini. Itu namanya perbuatan. Kalau ucapan, sabda Nabi. Nah, yang ketiga Bu, persetujuan. Contoh yang sering disampaikan, Nabi pernah berkunjung ke kampungnya siapa panglima perang teh yang dulu dalam perang di perang Uhud itu masih berada di pihak musuh tapi nanti Islam, atau Khalid bin Walid. Nabi pernah datang ke kampungnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid Nabi disuguhi dalam bahasa Arabnya dob. Mungkin ini persis Indonesianya agak susah ya, tapi semacam biawak katanya. Walau alam itu terjemah Indonesia ya, dob saja. Wah, Khalid mah Bu biasa makan, tapi Rasulullah tidak. Nah, lalu kata Khalid, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak makan? Khawatir tidak bolehnya. Aku tidak suka karena makanan itu tidak ada di kampungku. Tapi Nabi tenyaram. Tenyaram terang tenyaram? Tidak tenyarek. Tidak melarang, membiarkan sahabat Nabi itu makan. Itu artinya Nabi menyetujui. Itu namanya takrir. Hadis.
Gitu ya. Jadi hadis itu tidak hanya ucapan, perbuatan, takrir, bahkan tadi saya singgung ada ulama yang mengatakan hadis itu bahkan Ibu akhlak Nabi atau bukan akhlak, bahkan sifat-sifat fisik Nabi oleh para ulama disebut hadis juga. Nabi itu misalnya rambutnya gondrong caranya, dengan dadanya bidang, Bu. Dada suami Ibu bidang tuh, cekungnya. Nah, bidang artinya apa? Nabi itu hebat, fisiknya Bu hebat, olahraga. Jadi suami harus nge-gym katanya nge-gym. Olahraga lah intinya. Nabi luar biasa, Bu. Kalau jalan beliaunya cepat banget segala macam. Nah, itu namanya sifat-sifat fisik. Tapi, nah ada tapinya, Bu. Kalau bicara sifat fisik tidak semuanya dianjurkan untuk diikuti. Contoh, gondrongnya rambut Nabi itu tidak menjadi anjuran bagi kita diikuti. Tidak menjadi sunnah dalam bahasa Arab. Karena sifat fisik. Kalau itu beratnya, Nabi dadangnya bidang. Suami Ibu nutup bidang, itu berarti itu nyunah Nabi. Nah gitu. Sifat fisik Nabi, contoh atau perbuatan Nabi yang sifatnya fisik juga tidak selalu diikuti. Nabi berjalan naik unta, kita naik Toyota kan, dan seterusnya. Nah itu ada tapi kembali ke pertanyaan Ibu, hadis itu tidak hanya ucapan. Ada ucapan, ada perbuatan, bahkan ada persetujuan atau takrir. Nanti Bu, kalau bicara ilmu hadis memang rada ini Bu, rada ngejelimet. Kalau Quran Ibu, ayat Quran ayat anu diragukan dari Allah datangnya. Ayat itu di antara ayat Quran Ibu baca di mushaf ayat itu. Itu ayat. Semuanya kata para ulama namanya qat'iyus subut bahasa Arabnya. Pasti datang dari Allah. Tapi hadis mah enggak begitu. Ada hadis-hadis yang diragukan dari Nabi. Nah nanti Bu kalau belajar ilmu hadis oleh para ulama dibagi itu. Hadis teh. Wah ima bahasana panjang. Tina sisi penisbatan hadis qudsi dinisbatkan ke Allah, ada hadis marfu ke Nabi, ada hadis mauquf ke sahabat, ada hadis maktu dan seterusnya. Ada hasan, ada dhaif. Mengapa begitu, Bu? Karena dalam perjalanan sejarah itu tidak semua yang disampaikan orang belakangan itu ternyata benar dari Nabi. Bahkan yang paling parah Bu, ada namanya hadis maudhu. Hadis maudhu berarti lain ti Nabi, hadis palsu, bohong. Loh kok orang memasukkan hadis? Kurang kira-kira Bu, kalau memasukkan Quran hese Bu. Hesenya, Quran masukkan gampang ketinggalan. Kenapa orang kok sampai ada yang memasukkan hadis? Itu dalam kajian ilmu hadis motifnya banyak, ada politik ya, termasuk bisnis. Nah saya ngasih contoh hadis yang orang memasukkan hadis karena motif bisnis, usaha, ekonomi. Ada seorang penjual badinjan teh terong. Bu, dia ngejualan supaya terongnya laku, pakai hadis. Beli terong sekian. Rasulullah pernah bersabda, al-badinjan shifaun min kulida atau shifa'u kulidai. Terong obat semua penyakit. Iya kata Rasulullah, dinisbatkan Rasulullah hadis. Padahal palsu, Nabi tidak pernah ngomong gitu. Ya kenapa dia bikin itu? Supaya terongnya laku. Karena kalau dia ngomong Nabi bersabda, rata-rata orang Bu kalau dengar sabda Nabi mah wah langsungnya sok Bu. Kalau pakai dalil Quran langsung nggak berkutik. Nabi bersabda selesai. Nah tapi hati-hati, tidak semua hadis Nabi sahih. Bahkan ada yang maudhu, bertebaran dengan hadis-hadis maudhu. Wallahu a'lam. Begitu. Termasuk bacaan anggota wudu. Bacaan anggota wudu. Nah, betul. Jadi Nabi kalau kita baca secara spesifik tidak pernah menyebutkan dalam membasuh anggota wudu itu doa khusus. Umumnya dari para ulama. Para ulama sebenarnya itu mengisi kekosongan mungkinnya daripada maca naon. Nah, sehingga para ulama pada dasar cuma asal Ibu jangan diyakini itu hadis Nabi. Contoh, naon contoh? Allahumma bayyin wajhi kan adanya. Allahumma bayyin wajhi kama bayyadta kan. Nah, tabiatu. Ya Allah putihkan wajahku, itu bukan dari Nabi, tapi para ulama yang bikin. Ya boleh baca itu, ulama mengatakan boleh silahkan karena doa asal jangan meyakini iya teh sabda Nabi. Nabi yang ada doanya terkait wudu paling doa setelah wudu. Ada hadisnya itu di Muslim. Apalagi doanya asyhadu. Nah, itu ada hadisnya. Tapi yang anggota-anggota khusus, nah, jadi problemnya begini. Kadang-kadang
ulama Bu memberikan contoh aja yang paling gini. Di abdi Bu upami aya jenazah bari dikuburkeun sok dicandak bari maca aya hadis langsung nu kitu. Abdi belum mendakan langsung kata Nabi, kalau kalian mengusung mayit baca daya. Tapi oleh para ulama Bu, bisi daripada ngobrol, kamu ngomongkeun mayit nu goreng mah, mending diisi ku zikir kira-kira. Nah, silakan boleh, asal eta mah bagian dari zikir kita yang sifatnya mutlak. Betul. Saya kira itu mungkin ya, ibu-ibu. Saya kira cukup. Tadinya saya sebenarnya tidak bermaksud mau membahas yang lain, cuma tadi dengar ayah baca surat ganti materinya. Mangga boleh. Gimana Bu? Kita upami ngabagi anak yatim, upami Ngeres. yatim agetnya, tapi ibu nanti harus nitah deui. Eta misalnya kalau anak yatim, ibu nitah deui. Iya. Jadi pada dasarnya gini Bu, yatim itu kan orang yang tidak punya ayah, secara teori punya. Dan anak kecil biasanya, kenapa anak yatim? Pakai anak kok terjemahnya yatimnya? Untuk yatim, karena tadi satu, kan lebih kepada bantuan yang sifat materi, berarti dia si yang membiayai hidupnya sudah nggak ada, maka disebutnya anak yatim. Karena kalau sudah dewasa, sudah berumah tangga, jarang itu dapat bantuan karena sudah abdi waya yatim piatu ayeuna tidak masuk kategori. Betul. Nah, mungkin masih. Karena itu kok para ulama biasanya nikah deui. Ada berarti ayah yang barunya itu kan ayah tirinya berkewajiban. Sebenarnya kalau dia merasa sudah cukup, tidak perlu dibantu. Karena sudah ada yang menanggung. Jadi lebih kesananya. Tapi kalau dari aspek perhatian, kasih sayang tetap. Ini kita kan bicara materi nih. Jadi kalau bicara materi kira-kira kenapa anak disebut anak yatim? Karena kan penjamin, bukan penjamin Bu, penanggung nafkah kan ayah. Ayahnya tidak ada, nah diduga dia kan bermasalah, maka perlu dibantu. Tapi kalau dia anak yatim mantan konglomerat, tuh kudu kan duitnya lomba dari sisi materi, ya kan? Atau ibunya nikah lagi, tos ayah kan Bu, mendingan usahanya sudah perlu. Tapi dari sisi kasih sayang tetap, karena yang namanya ayah tiri kan tetap tidak bisa menggantikan. Jadi kita bagi dua, materi, non materi. Mungkin dari sisi materi tidak. Makanya yatim Bu terlebat asnaf zakat. Iya. Karena boleh jadi secara materi dia tidak mampu. Jabar dua dia jabar dua. Jabar dua, janda beranak dua. Dan jabar dua wakil ayah dia. Janda terlebat asnaf zakat karena boleh jadi jika Musdalifah kayak rayu aku dapat zakat, malah dia kayak gitu bujandan tuh. Tapi fakir, miskin, rata-rata yang butuh secara ekonomi. Tapi janda ge upami tergaduh. Oh, biasa. Jadi kategorinya bukan jandanya, nanti lihatnya miskin atau fakir. Duafa boleh, duafa. Jadi tidak lihat jandanya. Janda bengsrat baju kaya raya. Itu kudu. Jadi itu Bu, yatim juga kira-kira. Makanya para ulama membuat definisi biasanya anak yatim. Silakan boleh. Cuma maksud Nabi itu kalau dari sisi prioritasnya, di sini ada lagi yang lebih, nah mungkin lebih bagus ke yang lain. Tapi kalau dia kita ngasih sedekah, kalau sedekah mas secara umum mangga kali. Begitu. Cuma kalau dalam hal tertentu tidak masuk. Kalau yatim tidak masuk, janda atau lebat. Gitu ya. Janda kaya silakan Bu. Baik, saya kira itu. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.